Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi situasi saat ini kita di Indonesia karena wabah virus corona atau COVID-19 diindikasi bisa menyebar secara meluas ke daerah kawasan kita, maka kita memerlukan dalil-dalil yang dalil-dalil itu bisa berfungsi untuk menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan, menjadi pedoman kita dalam menghindari virus itu. Karena itulah wahai sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin mengungkapkan beberapa dalil argumentasi agama, yang argumentasi agama itu barangkali bisa kita gunakan sebagai dasar pijakan kita dalam menjalani kehidupan yang serba dalam tanda kutip dihantui oleh virus corona ini. Wahai sahabatku, yang pertama adalah saya ingin mengutip surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan ini yang paling penting, wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan engkau jatuhkan dengan tangan kalian kepada kebinasaan. Engkau jangan menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Itu artinya kita memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang sesuatu itu bisa menyebabkan kita celaka. La dororo wala diroro. Jangan engkau mencelakakan dirimu sendiri, wala diroro, dan juga mencelakakan orang lain. La dororo wala diroro, hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan engkau jatuhkan dirimu sendiri menuju kepada kerusakan, menuju kepada kehancuran. Dan itu tidak boleh, karena hukumnya adalah haram. Bunuh diri itu haram. Atau ketika kita menantang sebuah masalah yang masalah itu bisa menyebabkan kita celaka, itu juga dilarang. La dororo wala diroro, jangan engkau membahayakan dirimu sendiri, membuat dirimu itu celaka dan membuat orang lain celaka. Nggak boleh. Karena itulah maka dalam sebuah hadis, ini dalam riwayat Ahmad misalnya dikatakan, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhulu 'alaiha. Jika kalian mendengar ada wabah taun itu adalah wabah yang begitu ganas. Kalau misalnya pagi kena, sore bisa meninggal. Kalau sore kena, paginya bisa meninggal. Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhulu 'alaihi. Jika kalian mendengar ada taun di sebuah daerah, maka engkau jangan masuk kepada daerah itu. Kenapa? Dengan engkau masuk berarti kamu menantang bahaya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. La dororo wala diroro. Wa idza waqa'a wa antum bi ardin, dan apabila wabah taun itu terjadi pada sebuah daerah, wa antum bi ardin, dan kamu ada pada daerah itu, fala takhruju minha firaran minhu, maka kamu jangan lari keluar dari daerah itu. Kenapa? Karena itu berarti wala diroro, berarti kita diharapkan tidak membahayakan orang lain. Jadi kalau ada sebuah wabah, kita ada di luar dari daerah itu, kita jangan masuk, dan ketika kita ada di dalamnya, maka kita jangan keluar. Itu yang ketiga tadi, yang ketiga. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah, yang pertama. La dororo wala diroro, yang kedua. Yang ketiga, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhulu 'alaihi wa idza waqa'a wa antum bi ardin fala takhruju minha firaran minhu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita harus sadar bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Dalam sebuah hadis misalnya dikatakan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan likulli da'in dawaun. Ma anzalallahu da'an, Allah tidak menurunkan sebuah penyakit illa anzalalahu syifaan, kecuali Allah akan menurunkan penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawaun, masing-masing penyakit itu ada obatnya. Karena itulah maka kita mendukung setiap tindakan untuk mencari obat. Kita mendukung terhadap pemerintah yang berusaha keras untuk mencari obat yang memungkinkan obat itu bisa menyembuhkan terhadap serangan virus corona itu. Karena itu kita juga mengapresiasi terhadap para ilmuwan, yang ilmuwan itu meneliti terhadap banyak hal yang diindikasi bahwa temuan itu bermanfaat.
Misalnya ada temuan bahwa jus jambu biji itu bagus buat kita. Ada temuan lagi yang mengatakan bahwa jahe, kemudian ada serai dan lain sebagainya, atau temulawak dan lain sebagainya. Itu ada orang mengatakan demikian, temuan-temuan begitu, itu adalah sesuatu yang bagus dan bisa kita konsumsi karena temuan itu tentu bermanfaat buat kita. Karena itu maka kita harus berusaha. Itulah yang disebut dengan usaha zahir. Manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Pada hadis yang lain, likulli da'in dawaun. Semua penyakit itu pasti ada obatnya. Pada sisi yang lain, yang kelima tadi wahai sahabatku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Dan jika saya sakit, maka Allah yang menyembuhkanku gitu. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Dan ketika saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Karena itulah maka ad-du'a yaruddul bala. Doa itu bisa menolak terhadap bencana. Karena itu pada kesempatan kali ini kita tidak boleh melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Doanya macam-macam wahai sahabatku. Bagi mereka yang sudah terbiasa dengan membaca hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu diperbanyak. Hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu ditambah. Atau bagi mereka yang suka membaca sholawat tibil kulub, ya ditambah juga. Bagi mereka yang membaca, mengamalkan misalnya ya hafidh, ya hafidh, ya hafidh, diteruskan saja. Itu karena adalah bagian doa astagfirullahaladzim, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfini, ad-du'a'u yaruddul bala. Wahai sahabatku, pada sisi yang lain bahwa secara maqasidus syariah kita ini memang diperintahkan untuk menjaga 5, namanya ad-daruriyatul khams. Jadi maqasidus syariah yang pertama adalah hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzun nafas, hifdzun nasl, hifdzul mal. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga jiwa, dan juga menjaga harta adalah maqasidus syariah. Tujuan diterapkannya syariah. Karena itu kalau misalnya ada wabah, ada virus yang mengancam diri kita, maka kita harus menghindarinya, tidak boleh menantang. Karena itu ketika misalnya aparat yang berwenang, orang yang bisa dipercaya, pemerintah yang berdasarkan penelitian yang tepat, penelitian dari para ahli mengatakan bahwa sebuah daerah itu misalnya telah terkena virus itu, maka ketika pemerintah dengan keadilan orang-orang yang ahli mengatakan jangan Jumatan, maka jangan Jumatan, cukup di rumah saja itu. Tapi kalau misalnya belum ada informasi yang menjelaskan dari pemerintah, belum ada orang yang berwenang memiliki keadilan, memiliki keilmuan, dia belum menyarankan jangan sholat Jumat, ya kita tetap sholat Jumat aja. Artinya sholat Jumat atau tidak sholat Jumat nanti ditentukan oleh orang yang ahli, bekerja sama dengan pemerintah yang dia bisa memutuskan apakah daerah itu rawan atau tidak. Kalau daerah itu adalah rawan tinggi, punya potensi tinggi, lalu pemerintah mengatakan dan juga orang-orang yang berwenang itu mengatakan dalam kondisi bahaya, maka kita jangan Jumatan. Tapi kalau tidak ada informasi apapun, ya kita Jumatan wahai sahabatku. Kita Jumatan, tapi tetap dengan harus berhati-hati, membawa sajadah sendiri, kemudian menghindari kontak langsung, atau kalau kontak langsung setelah itu sabunan, mencuci tangan dan lain sebagainya. Itu bagian dari ikhtiar manusiawi. Karena memang maqasidus syariah itu tujuannya adalah untuk menjaga agama, untuk menjaga jiwa, supaya kita tidak terkena musibah dan kita bisa selamat, kemudian menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta. Namanya maqasidus syariah. Qawaid fiqhiyah mengajarkan banyak hal. Qawaid fiqhiyah misalnya mengajarkan ad-dararu yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan. Kita tidak boleh menantang bahaya. Tapi lagi-lagi
Apakah sesuatu bisa dianggap bahaya atau tidak, itu nanti ada orang yang berwenang memiliki keahlian spesifiknya, keilmuannya begitu, lalu kerjasama dengan pemerintah, dia mengatakan ini bahaya, daerah ini rawan, pemerintah yang bisa menetapkan, atau orang yang memiliki keilmuan yang bisa dipercaya yang bisa menetapkannya. Ad-doror yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Karena itu ad-daruratu tubihul mahdzurat, bahwa bahaya itu bisa membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Ad-daruratu tubihul mahdzurat, kita dilarang untuk tidak Jumatan. Tetapi kalau misalnya kondisinya memang kondisi bahaya, ada aparat yang berwenang yang memiliki ilmuwan mengatakan jangan Jumatan, ya jangan Jumatan. Kenapa? Karena ad-daruratu tubihul mahdzurat. Pada sisi yang lain kadang ada al-hajah. Al-hajat kotan ziluman zilatad darurah. Al-hajat, keperluan, kebutuhan itu bisa menempati posisi darurat. Tingkatannya tidak sampai kepada tingkatan darurat. Kalau darurat itu bisa bahaya, bisa meninggal misalnya. Tapi kalau hajat tidak, tapi bisa menimbulkan kesulitan. Barangkali ini kondisinya hajat. Kalau kondisinya hajat punya potensi, nah itu berarti boleh untuk tidak Jumatan. Al-hajat kotan siluman silatad darurat. Tapi hajat dan tidak hajat tadi kita gantungkan kepada orang yang memiliki keahlian, yang memiliki wewenang, yang memiliki keadilan, yang memiliki kemampuan dalam menjelaskan ini bahaya atau tidak. Tentu yang punya ilmu, wahai sahabatku, dan bersama dengan pemerintah juga. Al-hajah kotan ziluman zilatad darurah. Kemudian ada dalil qaid fikih lagi, al-masyaqqah tajlibut taisirah, bahwa kesulitan itu menarik kepada kemudahan. Itulah menunjukkan bahwa Islam itu sangat mudah. Al-masyaqqah tajlibut taisirah. Dan yang terakhir, ini yang paling penting adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada kita mengambil manfaat. Kita pengajian memang ada manfaatnya, ikut pengajian itu ada manfaatnya. Mengadakan majelis taklim itu ada manfaatnya. Kumpul-kumpul bersama memang ada manfaatnya, ada silaturahim. Tetapi darul mafasid muqaddam, tetapi menolak kerusakan itu lebih didahulukan. Karena itulah maka untuk menghindari berbagai hal, saran-saran dari pemerintah, saran-saran dari keahlian, orang yang memiliki keahlian untuk jangan bertemu sering dalam kumpulan, dalam kerumunan, itu tujuannya adalah darul mafasid. Karena itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kumpul itu memang penting, bermanfaat, majelis taklim memang bermanfaat, tetapi lebih penting menolak kerusakan daripada kita mengambil manfaat. Dan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih itu dipayungi oleh maqasidus syariah tadi itu. Wahai sahabatku, tadi ada beberapa ayat, ada beberapa hadis, juga ada qawaid fikhiyah tadi. Ayatnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa idza maridtu fahuwa yashfin. Hadisnya diantaranya idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a wa antum bi ardin fala takhruju minha firaran minhu. Kemudian ad-du'a yaruddul bala la darara wa la dirar ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan likulli da'in dawaun. Kemudian ada hadis qudsi lagi, ana inda dzunni abdi bi, saya tergantung prasangka hambaku. Karena itulah kita harus berpikir positif bahwa insya Allah kita tidak akan terkena virus corona ini. Kita berpikir positif, jangan negatif terus yang kita bayangkan. Karena ketika kita berpikir negatif, maka implikasinya tidak bagus. Kita harus berpikir positif terus menerus. Quran tadi sudah, hadisnya tadi sudah, kemudian maqasidus syariah sudah, dan ada qawaid fikhiyah. Ad-doror yuzal, al-masyaqqatu tajlibut taisira, al-daruratu tubihul mahdzurat, al-hajah qatan ziluman zilatad darurah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Semoga dalil-dalil dasar ini bisa menjadi panduan buat kita dalam menjalani kehidupan ini. Tentu ini dalil yang masih bersifat dasar, wahai sahabatku. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.